Ini pertanyaan yang sama dengan yang terakhir. Dr. Campbell telah sepakat dengan Dr. Knight bahwa kesalahan yang beliau tunjukkan tidaklah salah, dan beliau tidak menjawabnya. Jadi apakah ini berarti bahwa Dr. Campbell setuju bahwa Injil mempunyai kesalahan? Jadi Injil ini bukan firman Tuhan? Ada beberapa hal dalam Injil yang tidak dapat saya jelaskan, yang saya tidak punya jawabannya untuk sekarang ini. Dan saya berkeinginan untuk menunggu sampai saya menemukan jawabannya. Ada banyak tempat di mana hal-hal yang berkaitan dengan arkeologi harus dibuktikan bahwa Injil adalah benar. Berbicara mengenai kota, dan siapa rajanya, dan hal-hal seperti itu. Dan saya pikir ada bukti yang hebat bahwa Injil adalah valid dalam sejarah yang baik. Terima kasih Dr. Campbell. Pertanyaannya adalah, apakah ada pertentangan matematis dalam Injil? Lalu, apa ini? Injil atau Islam? Maaf, apakah ada pertentangan matematis dalam Islam? Apakah ada lagi? Apa itu Injil atau Islam? Saya tidak tahu. Saya akan jawab itu pasti Injil, karena saya bicara pertentangan. Mengenai Islam, dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Quran bukan berasal dari sisi Allah, tentu mereka dapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Mengenai banyak pertentangan-pertentangan dalam Injil, 5 menit tidak cukup. Walaupun mereka memberi 5 hari itu sulit. Saya akan menyebutkannya sedikit. Disebutkan dalam Raja-Raja 2 bab 8 ayat 26. Bunyinya bahwa Ahazia, dia berumur 22 tahun ketika menjadi raja. Tawarik 2 bab 2 ayat 2 mengatakan dia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. 22 tahun atau 42 tahun? Pertentangan matematis. Lebih jauh lagi, dalam Tawarik 2 bab 21 ayat 20 dikatakan, Yoram, ayah Ahazia, dia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun. Ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal pada umur 40. Tiba-tiba Ahazia menjadi raja berikutnya pada umur 42 tahun. Ayahnya meninggal pada usia 40. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 2 tahun lebih tua daripada ayahnya? Percayalah, walaupun itu di film-film Hollywood, cerita itu sulit untuk dibuat. Di film Hollywood, Anda dapat membuat unicorn seperti yang saya sebutkan dalam pembicaraan saya. Anda punya kokrodiasis dalam Injil, kokrodiasis dan naga, serta ular naga. Tapi di Hollywood, Anda tidak bisa membuat cerita seorang anak lebih tua umurnya 2 tahun dari ayahnya. Bahkan tidak ada dalam suatu keajaiban, mustahil. Dalam dunia keajaiban, Anda tidak akan pernah menemui seorang anak yang umurnya 2 tahun lebih tua dari ayahnya sendiri. Lebih jauh jika Anda baca, disebutkan dalam Injil Samuel 2 bab 24 ayat 9, orang-orang yang terlibat dalam pertempuran diberikan daftar orang-orang ini dalam Samuel 2 bab 24 ayat 9. Dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dan ikut ambil bagian adalah 800.000 orang Israel dan 500.000 orang Yehuda. Jika Anda melihat bagian lain dalam kitab Tawarik 1 bab 21 ayat 5 yang menyatakan 1.100.000 orang yang ambil bagian dalam medan perang dari Israel dan 10.460 orang Yehuda. Apakah 800.000 orang yang ambil bagian orang Israel atau 1.100.000? Apakah 5.000 orang Yehuda yang ambil bagian atau 10.460 orang? Pertentangan yang jelas. Lebih jauh lagi disebutkan dalam Injil. Dalam Samuel 2 bab 6 ayat 23 bahwa Misal binti Saul tidak punya anak laki-laki. Samuel 2 bab 21 ayat 8. Misal binti Saul punya 5 anak laki-laki. Satu tempat menyatakan tidak ada anak, tak ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan tempat lain menyatakan 5 anak laki-laki. Lebih jauh lagi jika Anda baca dalam Injil Matius bab 1 ayat 16 yang menyatakan silsilah Yesus seperti halnya Lukas bab 3 ayat 23 menyatakan bahwa ayah Yesus yaitu Yusuf, ayahnya adalah Yakub,
Matius bab 1 ayat 16 dan Lukas bab 3 ayat 23. Ayah Yesus adalah Yusuf, ayahnya adalah Haili. Apakah ayah Yesus Yusuf punya dua orang ayah? Bagaimana Anda menyebutkan orang yang punya dua ayah? Apakah Haili atau Yakub? Pertentangan yang jelas. Terima kasih Dr. Nick. Kami mohon Anda semua tinggal sejenak bersama kami selama 2 menit. Kita kedatangan seorang sarjana Islam internasional yang terkenal di sini yang telah hadir di antara kita, Dr. Jamal Badawi. Dan atas nama Badan Penelitian Islam, merupakan suatu kehormatan bagi kami kalau beliau berkenan melantik atau meresmikan buku yang baru saja ditulis oleh Dr. Zakir Naik, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible. Kepada Dr. Jamal Badawi, kami persilakan untuk meresmikan buku yang baru saja diterbitkan dan dicetak beberapa hari yang lalu dan dirilis di sini di Chicago dalam sebuah peristiwa yang tepat. Tidak ada Gunakan yang dokter. lebih berharga daripada mempersilahkan Dr. Zakir sebagai bentuk persahabatan untuk menyerahkannya pada Dr. Campbell. Karena kami mempunyai salinan yang terbatas, jadi kami mohon ini hanya diperuntukkan bagi para tamu non-muslim untuk datang kemari untuk mengambil salinan ini jika tertarik sebelum meninggalkan auditorium ini. Ini merupakan suatu kehormatan. Perkenankanlah saya memanggil Dr. Sabil Ahmed untuk mengucapkan terima kasih. Atas nama Persaudaraan Islam Amerika Utara IKNA, saya sangat berterima kasih atas kesabaran Anda dan para tamu yang terhormat yang memberikan penampilannya yang terbaik bagi kita semua yang ada di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.